Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang motivasi. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator Zakia Puroto Aini dengan NIM 2022-11614. Kemudian rekan saya Emalia Hilda Safitri dengan NIM 2022-11617 sebagai presentator pertama. Kemudian Janati Harunisa dengan NIM 2022-11625 sebagai presentator kedua. Kemudian Anissa Umu Sabrina dengan NIM 2022-11629 sebagai presentator ketiga. Dan yang terakhir ada rekan saya Alia Ayu Rosika dengan NIM 2022-11633 sebagai presentator keempat. Pokok bahasan dari materi ini adalah yang pertama tentang teori motivasi, yang kedua tentang komponen motivasi, yang ketiga tentang 3 poin kunci motivasi, yang keempat tentang fit individu dan organisasi. Sebelumnya, apa sih motivasi itu? Motivasi merupakan suatu rangkaian proses yang membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku manusia dengan tujuan mencapai kesuksesan atau meraih target tertentu. Untuk materi lebih lanjut akan disampaikan oleh rekan saya. Teori motivasi. Teori motivasi adalah serangkaian proses yang membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku manusia terhadap mencapai tujuan. Teori motivasi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, teori kepuasan. Teori kepuasan adalah teori yang memusatkan perhatian pada faktor di dalam individu yang mendorong, mengarahkan, mempertahankan, dan mengikuti perilaku. Sedangkan yang kedua yaitu teori proses, adalah teori yang menerangkan dan menganalisa bagaimana perilaku didorong, diarahkan, dan dihentikan. Teori kepuasan terdiri dari 4 teori. Yang pertama adalah hierarki kebutuhan Maslow yang ada 5 asumsi, yaitu fisiologis, keselamatan dan keamanan, pribadi dan sosial, penghargaan, serta pengembangan diri. Yang kedua ada teori Aldebaran yang memiliki 3 hierarki kebutuhan, yaitu eksistensi, kebutuhan akan keterkaitan, dan kebutuhan pertumbuhan. Yang ketiga ada teori 2 faktor yang terdiri dari faktor ekstrinsik dan intrinsik. Yang keempat, ada teori kebutuhan yang terdiri dari 3 jenis kebutuhan, yaitu need for achievement, butuh prestasi atau pencapaian, need for affiliation, membutuhkan afiliasi, dan need a power, membutuhkan kekuatan. Teori proses terdiri dari 4 teori, yaitu yang pertama, ekspektansi teori atau teori harapan, yang kedua, equity teori atau teori keadilan, yang ketiga, reinforcement teori atau teori penguatan, dan yang keempat adalah goal setting teori atau teori penetapan tujuan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada komponen motivasi. Komponen motivasi melibatkan 1 gairah atau arousal, 2 arah atau direction, dan 3 pemeliharaan atau maintenance. 1. Gairah. Hubungannya dengan energi di balik tindakan. Gairah adalah apa yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, bisa berupa minat, keinginan, atau dorongan emosional untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, seseorang yang memiliki gairah untuk memberikan kesan baik pada orang lain mungkin akan berusaha lebih keras dalam interaksi sosial mereka. 2. Arah. Hubungannya dengan pilihan dan perilaku. Misalnya, karyawan yang ingin memberikan kesan baik kepada atasannya memiliki beberapa pilihan seperti memberi pujian atau bekerja lebih keras. Pilihan ini adalah cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama. 3. Pemeliharaan yang berhubungan dengan ketekunan dalam perilaku. Pemeliharaan mengacu pada seberapa lama seseorang akan bertahan dalam melakukan tindakan yang mendukung tujuan mereka. Ini melibatkan ketekunan dan kemampuan untuk tetap konsisten dalam tindakan tersebut. Misalnya, seseorang yang memiliki pemeliharaan yang tinggi akan terus bekerja menuju tujuannya tanpa menyerah, bahkan jika menghadapi hambatan. Selanjutnya yaitu
3 poin kunci motivasi. Yang pertama, motivasi dan kinerja tidaklah sama. Kinerja dalam satu tugas tidak selalu mencerminkan tingkat motivasi seorang. Yang kedua, motivasi memiliki banyak bentuk. Motivasi memiliki beberapa aspek dan kadang bertentangan. Yang terakhir yaitu, orang termotivasi oleh lebih dari sekedar uang. Uang bukanlah satu-satunya motivasi orang untuk mau bekerja. Selanjutnya yaitu fit individu dan organisasi. Beberapa peneliti berpendapat bahwa individu dan organisasi saling tertarik, manakala terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lain. Hal ini sangat berpengaruh terhadap organisasi dalam merekrut karyawan dan juga sikap karyawan untuk memilih pekerjaan tersebut. Faktor fit individu dan motivasi. Faktor organisasi memainkan peran penting dalam meningkatkan kesesuaian motivasi individu dengan pekerjaan mereka. Dua pendekatan yang digunakan di antaranya yang pertama yaitu menyaring pelamar kerja untuk memastikan mereka memiliki profil yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Yang kedua, melatih orang untuk mengembangkan keterampilan motivasi yang diperlukan. Selanjutnya yaitu sifat dan keterampilan motivasi. Sifat. Yang pertama, sifat prestasi, keinginan untuk unggul. Individu yang memiliki sifat prestasi tinggi cenderung mencari situasi yang menantang diri, belajar mengendalikan emosi, serta mendorong diri mereka sendiri untuk terus berusaha. Yang kedua yaitu sifat kecemasan, tingkat kekhawatiran atau kegelisahan. Individu dengan sifat berprestasi rendah cenderung menghindari situasi menantang dan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan motivasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Alia. Keterampilan ada dua. Yang pertama, pengendalian emosi, yaitu kemampuan untuk mengendalikan emosi. Yang kedua, pengendalian motivasi, yaitu kemampuan untuk mendorong diri sendiri. Jadi, karyawan dengan keterampilan motivasi yang maju cenderung lebih berhasil dalam pekerjaan mereka. Begitupun sebaliknya. Kesimpulannya, motivasi berperan penting dalam produktivitas organisasi, dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Dan ada dua teori utama, yaitu motivasi kepuasan dan motivasi proses. Motivasi memberikan kontribusi positif terhadap kinerja individu di berbagai jenis organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.